करा के दीने मोहम्मद की वाह वाह आया। करा के दीने मोहम्मद की वाह वाह आया। लिहाज़ो पासे अदब हो वो बादशाह आया। Allah Ta'ala telah berjanji kepada Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bahwa aku akan sampaikan tabligh engkau hingga ke pelosok dunia. Ini berarti tanggung jawab penyebaran risalah beliau telah diambil oleh Allah Ta'ala, dan untuk itu Dia menciptakan berbagai cara, kondisi, dan sarana. Salah satu dari sarana-sarana ini adalah perjalanan-perjalanan Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam. Di antaranya adalah perjalanan ke Jahlam yang harus beliau lakukan sehubungan dengan sidang kasus yang digugatkan oleh Karamdin kepada beliau. Jahlam adalah sebuah kota di Provinsi Punjab, Pakistan yang terletak di tepi sungai Jahlam antara Lahore dan Rawalpindi. Pada tanggal 15 Januari 1903, sekitar pukul 3, Hadrat Masih Maud alaihi salam berangkat dari Kadian menuju Jahlam melalui Lahore bersama para sahabatnya. Transportasi yang tersedia pada waktu itu adalah kereta sapi yang disebut Rath. Hadrat Masih Maud alaihi salam berjalan kaki sekitar setengah mil, kemudian naik kereta. Beberapa pengikut duduk bersama beliau di dalam kereta, sementara yang lain memilih untuk berjalan kaki mengikuti kereta beliau. Selanjutnya, beliau alaihissalam melanjutkan perjalanan dengan kereta ke Betala. Rombongan beliau tiba di Betala sekitar pukul 6, dan sekitar pukul 8 beliau naik kereta api. Kereta api berangkat dari Betala menuju Amritsar, di mana sejumlah besar orang menyambut beliau, termasuk para anggota jemaat Ahmadiyah dan juga non-Ahmadi yang menghormati beliau. Kereta api berangkat dari Amritsar dan tiba di Lahore sekitar pukul 11 malam. Di stasiun Lahore juga banyak orang berkumpul untuk menyambut dan mendapatkan kehormatan untuk dapat melihat beliau alaihissalam. Di Lahore, Hadrat Masih Maud alaihi salam tinggal di rumah baru Mia Chiragdin Sahib, seorang tokoh Lahore yang terletak di luar gerbang Delhi. Pada malam itu juga beliau alaihissalam menerima wahyu, Urika barakatin min kulli tarafin, artinya, aku akan menunjukkan kepadamu berkat-berkat dari segala arah. Pada pagi tanggal 16 Januari, pada salat subuh, beliau berjalan kaki ke stasiun. Tak lama kemudian, kereta api tiba dan beliau naik. Perjalanan dari Lahore ke Jahlam ini sangat luar biasa. Dari Lahore, kereta api melintasi Shahdara Junction, Kala Shakaku, Muridke, Kamoke, Gujranwala, Gakhar Mandi, Wazirabad, Gujarat, Lala Musa, dan Khariya, sebelum akhirnya tiba di Jahlam. Sepanjang jalan, orang-orang dalam jumlah yang banyak berkumpul di stasiun-stasiun kereta api untuk melihat beliau alaihissalam. Di stasiun Gujranwala, kereta berhenti sejenak dan berbagai orang berjabat tangan dengan beliau alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihi salam duduk bersandar di jendela kereta di sisi yang berlawanan dengan peron, tengah membaca buku yang berjudul Minanur Rahman, karya tulis beliau. Hadrat Maulwi Abdul Wahid Khan radhiyallahu anhu menggambarkan pemandangan di stasiun Wazirabad, mengatakan,
Saya melihat kereta berhenti di stasiun berikutnya dan begitu banyak orang berdesakan sehingga saya khawatir kami tidak bisa naik kereta. Orang-orang berteriak, "Tiket, tiket, tiket." Sampai kepala stasiun membuka gerbang. Saya mendengar seorang wanita Hindu berkata mengenai Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa orang ini adalah inkarnasi Tuhan. Jika tidak bisa melihatnya dari dekat, lihatlah dari kejauhan. Karena kerumunan, kereta sering terlambat berangkat dari yang dijadwalkan. Di banyak tempat, orang-orang terlihat berlari mengikuti kereta. Di stasiun Gujarat, Chaudhry Nawab Khan Sahib, pejabat Tehsildar Gujarat, menyajikan teh dan makanan untuk beliau alaihissalam dan para sahabat beliau. Di stasiun Kharia, seorang petani Ahmadi membawa susu, mentega, dan lain-lain untuk disajikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para sahabat beliau. Kereta yang membawa Hadrat Masih Maud alaihissalam tiba di Jhelum sekitar pukul 2. Beliau duduk di gerbong kelas 2 yang dipesan khusus, dan ada begitu banyak peziarah yang ingin memandang beliau, sehingga gerbong tersebut seharusnya dipisahkan dari gerbong lainnya, tetapi karena kerumunan besar, hal ini tidak bisa dilakukan. Ketika kereta yang ditumpangi beliau alaihissalam tiba di Jhelum, pejabat Tehsildar yang bernama Ghulam Haidar Khan Sahib bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan di Jhelum. Sang pejabat telah mengenal beliau alaihissalam sebelumnya saat kasus gugatan Martin Clark kepada beliau alaihissalam. Karena banyaknya orang yang ingin melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam dan mereka enggan untuk beranjak pergi, sehingga sang pejabat memohon agar beliau alaihissalam berkenan untuk berdiri di pintu kereta agar orang-orang bisa melihat beliau. Sehingga kemudian mereka bisa beranjak pergi dan memberi jalan. Hadrat Masih Maud alaihissalam setuju dan memberikan kesempatan untuk dilihat kepada orang-orang dari pintu kereta. Setelah itu, orang-orang digeser ke belakang agar membuka jalan bagi beliau menuju tempat penginapannya. Setelah mendengar kabar kedatangan beliau alaihissalam, penduduk kota Jhelum telah berkumpul di jalan-jalan dan di atap-atap rumah jauh sebelum waktunya. Wajah Hadrat Masih Maud alaihissalam begitu bercahaya sehingga siapapun yang melihat beliau tidak ingin berpaling. Dari stasiun kereta api hingga tempat penginapan, beliau diikuti oleh kerumunan banyak orang. Untuk tempat tinggal beliau, Sardar Hari Singh, seorang tokoh Jhelum, menawarkan bungalaunya yang terletak di tepi sungai Jhelum. Hadrat Maulwi Burhanuddin Jhelmi, seorang sahabat lama Hadrat Masih Maud alaihissalam, sangat gembira melihat beliau alaihissalam berkunjung ke kampung halamannya, Jhelum. Meskipun sudah tua, beliau mengikat selendangnya di pinggang dan mengekspresikan kebahagiaannya di sekitar kereta Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan menggerak-gerakkan tubuhnya sambil berkata, "Untuk pertama kalinya, saya melihat manifestasi Tuhan telah datang ke rumah semut ini." Setelah tiba di bungalau, banyak peziarah ingin melihat beliau. Maka Hadrat Masih Maud alaihissalam naik ke atap bungalau.
Di antara para peziarah terdapat orang Hindu, Sikh, Kristen, dan Muslim. Sebelum itu, para penentang telah menyebarkan berbagai rumor tentang Hadrat Masih Maud alaihissalam. Salah satunya adalah bahwa beliau alaihissalam menderita penyakit kusta. Nauzubillah. Ketika beliau alaihissalam tiba, Hadrat Maulana Burhanuddin Jalmi, seorang sahabat yang sangat mukhlis, merasa perlu untuk menunjukkan lengan dan kaki beliau kepada orang-orang untuk membuktikan bahwa beliau alaihissalam tidak menderita penyakit apapun. Dengan demikian, membantah tuduhan palsu para penentang. Setelah salat maghrib dan isya, orang-orang yang mengikuti dari Kharian, Chakwal, dan daerah sekitarnya melakukan baiat kepada beliau. Setelah melihat kerumunan banyak orang di kota Jhelum saat itu, tersebar kabar bahwa jika saja Karamdin mengajukan gugatan lagi kepada beliau alaihissalam, maka seluruh penduduk Jhelum akan menjadi Ahmadi. Keesokan harinya, 17 Januari, pukul 10 pagi, beliau berangkat ke pengadilan dengan kereta kuda dan mendapati kerumunan orang yang sudah menunggu di halaman pengadilan. Di sana ada sebatang pohon banyan dan Hadrat Masih Maud alaihissalam duduk di bawahnya, dikelilingi oleh para sahabat beliau. Hadrat Haji Muhammad Din Tahalwi radhiyallahu anhu menggambarkan pengalamannya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ketika saya melihat majelis itu, beliau alaihissalam sedang berpidato dan Hadrat Syahzada Abdul Latif Syahid juga hadir, menangis tersedu-sedu mendengar pidato Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pemandangan itu tak bisa saya gambarkan bahkan hingga hari ini, dan air mata mengalir dari mata saya saat memikirkannya. Suasana dan pidato itu begitu memukau sehingga saya tidak bisa pergi tanpa menyatakan baiat. Hadrat Masih Maud alaihissalam dihadirkan ke pengadilan Hakim Lala Sansar-Chan. Ini juga merupakan karunia Allah Ta'ala bahwa ketika beliau memasuki pengadilan, hakim berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Beliau duduk di kursi dan setelah mendengarkan argumen kedua belah pihak, hakim membebaskan Hadrat Masih Maud alaihissalam dari gugatan palsu Karamdin. Ini semata-mata adalah karunia dan rahmat Allah Ta'ala. को देख के ऐवान बाला झूम उठा, अदब में उसके लिए सबका सब हुजूम उठा। उठा वहाँ से मचा के तो एक धूम उठा। खुदा का प्यार बसाने दिलों में जा आया। लिहाज़ो पासे अदब Urika barakatin min kulli tarafin, terpenuhi dengan sangat mulia dalam perjalanan Jhelum ini. Semua orang, baik pendukung maupun penentang, terkesima. Antusiasme luar biasa yang ditunjukkan masyarakat dalam perjalanan ini untuk melihat beliau alaihissalam sangat luar biasa. Bahkan sebuah surat kabar yang menentang bernama Panja Faulad menulis, dalam perjalanan pulang dari Jhelum, Mirza Ghulam Ahmad Sahib Qadiani tiba di Wazirabad. Meskipun beliau tidak berencana untuk memasuki kota dan tidak mengabarkan terlebih dahulu kabar kedatangannya dan hanya tinggal di stasiun selama beberapa menit, platform stasiun kereta api begitu penuh sesak sehingga tidak ada tempat untuk bergerak. Jika kepala stasiun yang sangat ramah dan bersahabat tidak menggunakan kemampuan administratifnya yang baik, tidak diragukan lagi, banyak orang yang akan terinjak-injak dan beberapa pasti akan terluka. Hindu dan Muslim sama-sama hadir dengan semangat dan ketertarikan yang sama
untuk melihat Mirza Sahib. Pada tanggal 18 Januari setelah asar, Hadrat Masih Maud alaihissalam kembali dari Jhelum ke Lahore. Di Lahore, beliau tinggal di rumah Mia Chiragdin Sahib, dan di sini juga para anggota baru melakukan baiat kepada beliau. Keesokan harinya, beliau alaihissalam melanjutkan perjalanan dengan kereta api dari Lahore ke Batala dan bersama para sahabatnya sambil menyaksikan karunia Allah dan mengumpulkan berkat-berkat, beliau tiba di Qadian dengan selamat dan sehat walafiat. ये इस पे खास इनायत थी, इस पे लुत्फ व करम। पराए अपने भी भरते रहे हैं इसका दम। सुरूर कल्ब व नजर को था बेपना आया, लिहाज पास अदब हो वो बादशाह।